wassalatu Mohon maaf. ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat hadir di acara kajian tafsir dan asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 16. Yang saya hormati Ustazah Fitria Sabrina LCMA, Ustazah Kamila, dan sari tilawah oleh Ustazah Rah untuk membaca surat Al-Baqarah ayat sampai 16 dan sari tilawah adalah Ustazah Kamila. Serta para jamaah peserta Zoom yang saya cintai. Juga kepada Ustisina dan teman-teman semua. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, semua sahabatnya. Sebelum dibuka, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustazah Rah dan dilanjutkan pembacaan sari tilawah oleh Ustazah Kamila. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما
كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما Dika, tolong di-mute ya sayang. Silakan. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, yaitu para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah sudah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ustazah Rahmawati dan Sari Tilawah Ustazah Kamila. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah memasuki acara inti, yaitu paparan dari Ustazah Fitria Sabrina, LCMA. Beliau adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir, dan juga menjadi dosen di Via Jakarta. Status menikah, kelahiran tahun 1987, bertempat tinggal di daerah Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Pasti teman-teman semua para jemaah sudah mengenal beliau ya Bu ya. Ini saya sekedar mengingatkan, alhamdulillah malam ini Ustazah Sabrina sudah hadir untuk menemani kita. Kepada Ustazah, silakan dimulai paparannya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Umi atas waktu dan tempatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Tsumma salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan dan kita lantunkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul kembali pada kajian tafsir yang ketiga pada malam hari ini bersama akhwat, umi-umi, bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah. Kemudian selawat beringan salam tak lepas-lepas dari lisan kita, insya Allah selalu kita haturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat nanti, yang mana syafaat ini merupakan sebuah hadiah yang sangat besar sekali dan sangat agung sekali ketika kita akan melewati betapa pedihnya atau betapa menakutkannya kejadian-kejadian yang akan kita alami nanti di hari akhirat atau di padang mahsyar dan sampai ke ujungnya, apakah surga atau neraka gitu. Yang mana di saat itu kita sangat membutuhkan sekali syafaat dari beliau, dan semoga kita juga dapat menikmati betapa segarnya air dari telaga Kautsar beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik akhwati sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan mengambil judul berikutnya, yaitu sifat-sifat kaum kafir dan sifat-sifat kaum munafikin. Di awal surat Al-Baqarah ini
Allah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama ada kaum mukmin atau kaum muttaqin yang Allah jelaskan di ayat pertama sampai ayat yang kelima beserta ciri-cirinya yang sudah kita paparkan sebelumnya. Kemudian di ayat ke-6 dan ayat ke-7 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang kafir. Kemudian selanjutnya di ayat ke-8 sampai ayat 20 dalam 13 ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin atau orang-orang yang munafik. Nah, di sini dapat kita lihat akhwati sekalian, Allah menceritakan atau menjelaskan tentang ciri-ciri orang mukmin dalam 5 ayat. Kemudian menceritakan tentang orang kafir dalam 2 ayat saja pada awal surat Al-Baqarah ini. Kemudian di akhir Allah menceritakan atau menjelaskan sedetail-detailnya tentang ciri-ciri orang munafik dalam 13 ayat. Berarti di sini perbandingannya sangat jauh sekali ya akhwati sekalian, karena memang orang munafik ini adalah orang yang paling berbahaya di antara golongan orang kafir. Jadi di sini tidak langsung Allah menyuruh kita untuk berhati-hati terhadap golongan ini, karena golongan ini sangat berbahaya di dalam masyarakat Islam kayak gitu. Nanti insya Allah akan kita bahas. Oke, kita mulai saja pada ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak dikasih peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang orang kafir yang mana sudah pada ketetapan Allah mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi di sini Allah mengatakan sama saja mau dikasih peringatan, mau dikasih pelajaran, mau dikasih hidayah, mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tidak akan beriman. Jadi di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya 2 ayat ini diturunkan pada pemimpin-pemimpin Yahudi. Di antara mereka adalah Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya 2 ayat ini turun pada orang-orang yang mati dalam perang Ahzab pada waktu itu kayak gitu. Yang memang benar-benar mereka matinya dalam keadaan kafir. Namun ada juga pendapat mufassir lainnya yang mengatakan bahwasanya ayat ini umum sebenarnya, tidak menunjuk pada orang tertentu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara secara umum. Jadi orang-orang yang memang kedengeran ya akhwati sekalian itu memang syarat tangga. Umi, ini nggak ganggu nggak kira-kira Umi? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya, alhamdulillah ya. Memang di luar sih Umi. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya 2 ayat ini ditujukan pada umum saja kayak gitu, nggak ada ditujukan pada orang tertentu kayak gitu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya orang-orang di dunia itu memang ada 3 golongan, ada yang beriman, ada yang kafir dan munafik. Jadi memang udah ketentuan Allah seperti itu gitu. Pasti ada yang iman, pasti ada yang kafir. Jadi di sini Allah tidak mentakyin atau tidak menentukan siapa orangnya. Yang pasti orang yang mati dalam keadaan kafir sama saja apakah kita kasih mereka pelajaran, petunjuk ataupun tidak dikasih petunjuk, mereka tidak akan beriman. Namun di sini konteks ayatnya akhwati sekalian bukan berarti kita ya udah deh kita nggak usah aja ajak mereka ke dalam keimanan, nggak usah aja kita dakwahin, bukan seperti itu konteksnya. Tapi konteksnya di sini adalah untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau tidak bersedih hati ketika beliau sudah banyak berdakwah segala macam, namun tetap saja ada di antara mereka yang tidak mau beriman gitu. Jadi di sini konteksnya bukan berarti kita ya sudah kalau seandainya sama aja mereka dikasih peringatan atau tidak, ya udah mendingan tidak dikasih peringatan sama sekali, bukan seperti itu. Tapi di sini konteksnya adalah Allah ingin membagi manusia menjadi 3 golongan. Pasti ada yang kafir kayak gitu. Nah, adapun namanya kekafiran itu bukanlah merupakan sebuah takdir, bukan. Jadi jangan di sini kita pahami kafir itu adalah takdir, enggak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita mata, telinga, hati untuk berpikir. Ketika kita mendengarkan hidayah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita memproses diri kita sendiri gitu. Hati kita tinggal proses kita mau beriman atau enggak. Namun di sini orang-orang yang beriman yang orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam 2 ayat ini adalah mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan tidak mau mendengarkan hidayah tersebut kayak gitu. Yang mana Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim.
Jadi di sini Allah mengatakan Allah sudah mengunci mati hati mereka, dan begitu juga mengunci mati pendengaran mereka, dan Allah juga menutup atau meletakkan penutup pada mata-mata mereka, sehingga mereka akan diberikan azab yang pedih di hari akhirat nanti. Nah, jadi di sini kita tidak bisa berdalih bahwasanya orang yang kafir itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, kita udah mendakwahi seseorang, kemudian dia tidak mau beriman, kemudian dia mengatakan ini sudah takdir, saya nggak mau beriman kayak gitu. Nggak bisa juga dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita alat-alat atau fasilitas untuk menyerap keimanan tersebut kayak gitu. Dikasih mata, dikasih telinga untuk menyerap keimanan atau menyerap hidayah yang ada di sekitar kita kayak gitu. Namun di sini orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir ini, mereka sudah memblok hidayah dari awal. Nggak mau dengar, nggak mau lihat, akhirnya mereka tidak beriman sama sekali kayak gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Jadi di sini Allah mendahulukan kata qulub atau mendahulukan kata hati di sini. Kenapa kok Allah katakan Allah mengunci mati hati mereka? Jadi di sini didahulukan hati untuk dikunci karena memang hati merupakan kunci atau merupakan raja dari jasad kita ini. Kalau seandainya hati itu baik, maka seluruh jasad juga akan ikut baik. Kalau seandainya hati itu udah buruk atau udah jelek, maka seluruh jasad akan ikut pada hati tersebut. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Maka di ayat ini Allah mendahulukan hati. Baru setelah itu pendengaran, dan setelah itu baru penglihatan. Nah, jadi di sini Allah sudah memberikan alat atau sudah memberikan fasilitas bagi kita untuk menerima hidayah sebenarnya. Tinggal kita aja lagi, kita mau proses hidayah itu atau enggak. Kita mau meyakini atau enggak, kayak gitu. Nah, di ayat lain Allah juga pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum qulubun la ya'qiluna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum udhunun la yasma'una biha. Jadi orang-orang tersebut Allah kasih hati tapi enggak mau mikir, tapi enggak mau memproses kayak gitu. Kemudian dikasih mata, tapi nggak mau ngelihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan telinga, tapi nggak mau dengar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kondisi mereka sudah seperti ini, akhirnya Allah jerumuskan mereka pada kekufuran lebih dalam lagi kayak begitu. Jadi sebabnya oleh mereka sendiri sebenarnya, bukan karena takdir Allah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan takdir di sini gitu. Karena konteks ayat ini adalah untuk menghibur Rasulullah SAW supaya tidak berputus asa terhadap orang-orang yang tidak mau beriman tadi. Karena memang takdirnya memang ada orang yang pasti kafir dan pasti beriman seperti itu. Oke, pada dua ayat ini kita dapat mengambil hikmah akhwati sekalian, bahwasanya hendaklah kita menjaga mata dan telinga kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah keyakinan atau sebuah pemikiran itu biasanya datang dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar terlebih dahulu. Misalkan nih, kalau kita dengar orang mengatakan bahwasanya langit itu di atas, pasti kita semuanya akan mengakuinya, pasti kita akan membenarkannya, memang langit di atas kayak gitu. Namun ketika kita dengar ada orang mengatakan tidak, langit itu tidak di atas tapi langit di bawah misalkan, pasti kita mengatakan oh itu tidak benar kayak gitu. Namun berbeda ketika kita sering mendengar itu, langit di bawah, semua orang mengatakan langit di bawah kayak gitu. Maka terkadang hati ini bisa menjadi goyah kayak gitu, akhwat sekalian. Bisa-bisa kita akan mengakui nanti di satu hari, benar ternyata langit di bawah. Kenapa? Karena semua orang mengatakan hal itu gitu. Karena mata kita, telinga kita mendengarkan itu terus-menerus kayak gitu. Nah, di sini hikmahnya kita mesti menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penglihatan dan pendengaran kayak gitu. Semoga kita terlindung dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian selanjutnya Allah menjelaskan tentang orang munafik pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala qala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Jadi di antara manusia itu ada golongan orang yang dia ngomong dari lidah dia, aku beriman. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan begitu juga aku beriman kepada hari akhir. Tetapi di akhir ayat Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidaklah beriman. Jadi di sini merupakan kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi. Jadi akhwati sekalian, sifat munafik itu terbagi dua. Ada namanya munafik amali atau nifak amali, ada juga yang namanya nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Pada hadis lain Rasulullah juga menyebutkan fa idza khasama fajara.
Jadi munafik ini terbagi dua, ada yang amalannya bersifat munafik, ada yang i'tiqadnya atau keimanan yang bersifat munafik. Kalau jenis yang pertama ini, amalannya yang bersifat munafik adalah orang yang ketika ngomong dia selalu bohong, kalau dia berjanji dia selalu mengingkari, dan ketika dia diberikan amanah, dia akan melalaikan amanah tersebut kayak gitu. Namun pada golongan yang pertama ini tidak digolongkan dalam golongan orang kafir, masih dalam ruang lingkup keimanan kayak gitu. Namun mereka telah melakukan dosa-dosa besar yang memang Allah sudah larang sebelumnya kayak gitu. Nah, ini yang dimakan dengan nifak amali. Sedangkan dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang nifak yang i'tiqadi, yaitu kemunafikan dalam segi akidah. Islam dari mulut tapi ternyata hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi golongan munafik yang kedua ini muncul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi atau munculnya itu ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Orang-orang munafik ini muncul setelah adanya perang Badar pada waktu itu. Nah, ketika Rasulullah SAW pertama kali perang dengan kaum kafir Quraisy ya, itu pada perang Badar, kemudian Rasulullah menang dengan para sahabatnya, maka di situ muncul orang-orang munafik dari kalangan orang-orang yang tinggal di Madinah pada waktu itu, karena mereka takut nanti Rasulullah juga memerangi mereka. Jadi sebagian mereka ada yang masuk Islam itu memang karena pura-pura, karena takut nanti diperangin Rasulullah, takut nanti kehidupannya direcokin kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu muncullah orang-orang munafik. Sampai sekarang masih ada pastinya kayak gitu ya. Nanti kita bisa lihat gimana ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa, sebenarnya nifak itu artinya adalah memperlihatkan sesuatu yang tidak ada dalam hati, atau menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam hati. Maksudnya adalah menampakkan sesuatu yang baik tapi sebenarnya dalamnya jelek kayak gitu. Itu makna dari nifak dari segi bahasa ya. Atau bisa dikatakan zahirnya beriman tapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi orang-orang munafik ini mereka merasa telah menipu Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga menipu orang mukmin. Padahal sebenarnya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, tapi merekanya aja nggak sadar kayak gitu. Jadi bagaimana maksudnya dia menipu Allah Subhanahu wa taala? Nah, maksudnya adalah dia merasa dengan mengatakan dirinya beriman, dia adalah orang yang soleh, orang yang mengikuti Rasulullah SAW, kemudian hatinya sebenarnya kafir. Jadi di sini dia mengatakan dia udah bisa berhasil berbuat makar atau telah berhasil menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tahu tentang segala sesuatu, yang paling tahu pada pada hal-hal yang tersembunyi di hati-hati manusia. Jadi nggak mungkin manusia itu bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi sebenarnya ketika dia menipu Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri kayak gitu. Kenapa? Karena dia menipu orang atau menipu zat yang sebenarnya tidak akan pernah bisa tertipu. Berbeda sama orang, kita manusia menipu orang lain kayak gitu kan. Saya menipu teman saya misalkan, itu bisa aja berhasil. Tapi kalau kita menipu Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana gitu. Sedangkan Allah tahu apa yang dalam hati kita, apa yang ada di lubuk hati kita. Jadi ini tipuannya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri sebenarnya. Dan orang-orang munafik ini juga menipu orang-orang yang beriman. Di antaranya dengan apa? Dengan mengatakan, ya saya orang muslim, saya orang beriman nih, saya beriman pada Allah dan Rasulnya, saya beriman dengan ayat Al-Quran. Tapi di sisi lain dia mengatakan, misalkan nih, mengatakan bosnya berzina itu halal, LGBT itu nggak apa-apa misalkan, atau memperolok-olok Al-Quran di sisi lain gitu kan. Itu banyak sekali kita lihat di zaman sekarang kayak gitu kan. Dia mengatakan dia Islam, KTP-nya Islam, tapi kata-katanya atau perbuatannya yang lain menunjukkan bosnya dia tidak beriman. Wa'iyadzubillah min dzalik. Jadi dia merasa sudah menipu orang-orang yang beriman dan Allah. Namun sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah tertipu dan Allah pasti akan membalasi apa yang mereka perbuat di dunia ini nantinya, di hari akhirat gitu. Nah, di antara penipuan mereka terhadap orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang berpura-pura salat. Nah, di ayat lain Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Ketika mereka disuruh salat, pergi ke masjid, mereka pergi ke masjid tapi qamu kusala, salat dengan males gitu. Karena memang hatinya itu nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini kebenaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan yura'una an-nasa, ria aja, hanya ingin dipandang baik di depan manusia kayak gitu. Nah, ini di antara ciri-ciri orang yang munafik tadi gitu.
Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, atau di ayat selanjutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di hati-hati mereka tersebut terdapat penyakit. Kemudian fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambahkan penyakit mereka itu. Wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka mendapatkan azab yang pedih dari apa yang telah mereka dustakan di dunia. Nah, jadi di sini akhwati sekalian, pada dasarnya orang munafik ini sudah memiliki penyakit hati kayak gitu. Namun karena mereka terus bermaksiat gitu kan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menambahin sekalian nih, ya udah gitu. Akhirnya Allah menambahkan sekalian penyakit di hati mereka kayak gitu. Jadi di sini hikmahnya apa ya akhwat sekalian? Hikmahnya adalah ketika kita melakukan sebuah maksiat tanpa sengaja, misalkan kita melakukan dosa tanpa sengaja, hikmahnya adalah sebaiknya kita cepat-cepat beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus pada maksiat lainnya kayak gitu. Misalkan nih, na'udzubillah, misalkan kita tanpa sengaja telah berbohong kepada orang lain kayak gitu kan. Nah, ketika kita sadar, sebaiknya cepat-cepat aja kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan segeralah perbaiki diri kita kayak gitu. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, pada sebuah hikmah, kata-kata hikmah dikatakan al-maksiyatu tunadi akhawatihim. Jadi sebuah maksiat itu kalau enggak dihentikan dari awal, dia akan memanggil teman-temannya yang lain. Kita akan terjerumus terus kayak gitu. Maka di sini dikatakan, Allah mengatakan fazadahumullahu marada. Akhirnya Allah tambahin tuh penyakit di hati mereka, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di akhir akhirat nanti Allah akan memberikan mereka azabun alim bima kanu yakdzibun, azab yang sangat pedih. Sebagaimana Allah sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik ini Allah akan menempatkan mereka di kerak-kerak neraka, di neraka yang paling bawah sekali kayak gitu. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari selain mereka kayak gitu. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 11 Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka, wahai orang munafik, ya udah deh, janganlah kalian berbuat fasad atau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan, sesungguhnya ya, Iya, mohon tolong di maaf, kirain tadi ada yang bertanya. Nah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Janganlah berbuat maksiat dan kekufuran di muka bumi ini. Terus apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan atau berbuat islah di muka bumi ini. Jadi ketika mereka dinasihati, bukannya mereka malah menyadar diri, enggak, tapi malah mereka mengatakan, iya, mereka lah yang paling soleh, mereka lah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang paling beriman kepada Allah kayak gitu. Namun di sisi lain Allah mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Maka ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka enggak menyadari itu kayak gitu. Nah, jadi orang-orang seperti ini yakin bahwasanya mereka adalah orang yang paling baik, orang yang paling soleh, orang yang paling taat, namun sebenarnya tidak seperti itu. Mereka aja nggak menyadari. Ketika dikasih peringatan, ketika dikasih petunjuk atau disuruh untuk balik kepada iman yang sebenar-benar iman, mereka mengatakan, enggak, saya lah yang paling beriman kayak gitu. Ya banyak sekali kita temukan mungkin sekarang ya, ketika ada orang-orang yang ya istilahnya memperolok-olok Al-Quran misalkan, atau memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kemudian ketika ada orang memperingati mereka, wah jangan kayak gitu dong, itu kan nggak boleh kayak ini. Misalnya kita nasihati mereka, kemudian mereka mengatakan, enggak, saya lah orang yang paling paham dengan Al-Quran, saya paling ngerti kayak ini gitu kan. Intinya mereka tidak terima dengan nasihat-nasihat tersebut, dan malahan menganggap diri mereka lah yang paling ini gitu, yang paling islah atau paling soleh kayak gitu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita sampai jam 20.30 ya akhwat ya. Tinggal 3 menit lagi ya. Ya. Enggak apa-apa Ustazah, enggak apa-apa. Dilanjut aja Ustazah, enggak apa-apa. Oke. Padahal Ustazah udah cepet ngomongnya. Ya takutnya saya melewati batas waktu nih. Enggak, tidak apa-apa Ustazah. Lanjut aja, tidak apa-apa. Oke. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, begitu juga ketika dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang munafik, ya udah kamu berimanlah dengan keimanan yang sebenar-benarnya kayak gitu, sebagaimana orang lain beriman.
Apa jawaban mereka? Anu'minu kama amana sufaha. Bagaimana kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh kayak gitu kan. Jadi intinya dia mengatakan atau mencap orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar-benar hakiki adalah orang-orang yang bodoh atau orang yang safah di sini dikatakan. As-sufaha artinya dari safah, artinya kebodohan, artinya jahil kayak gitu. Sedangkan di ayat ini Allah mengatakan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang jahil, mereka lah yang bodoh sebenarnya, akan tetapi mereka tidak mengetahui gitu. Jadi orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka menuduh para sahabat dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak mengetahui. Sedangkan jahil itu sebenarnya kalau dari segi bahasa artinya adalah orang yang tidak tahu apa yang mendatangkan maslahat terhadap diri mereka, dan orang-orang yang melakukan apa yang memudaratkan pada diri mereka sendiri. Nah, malah sebaliknya sebenarnya orang-orang munafik ini malah melakukan kesafahan tersebut atau kebodohan tersebut, dan malah menuduh orang lain lebih bodoh daripada dia kayak gitu. Mereka lah yang paling pintar, orang lain bodoh semuanya kayak gitu. Nah, inilah yang Allah katakan pada ayat 13 dan ayat 14. Kemudian di ayat 14 sampai 15 Allah katakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, ketika dia ketemu nih sama kelompok orang-orang beriman, mereka mengatakan, amanna, kami juga sama-sama beriman seperti kalian. Kita sama-sama beriman. Kemudian, wa idza khalau ila syayatinihim, kemudian ketika mereka kembali kepada ru'asa mereka atau kepada pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang kafir, mereka mengatakan, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian, kami juga kafir seperti kalian kayak gitu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu ketika ketemu orang mukmin cuma berolok-olok aja, cuma bercanda-candaan aja. Sebenarnya kami nggak beriman sebenar-benarnya kayak gitu. Kemudian karena mereka mengatakan nahnu mustahzi'un, Allah membalaskan lagi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Akhirnya Allah membalas olok-olok mereka itu dengan olok-olok di hari akhirat nanti. Nah, di sini mereka mengolok-olok orang mukmin, tapi Allah lah sendiri yang akan membalas olok-olok mereka itu. Dengan apa? Dengan memadamkan cahaya mereka di hari akhir nanti. Kalau akhwati bisa melihat, ya silakan dilihat di surat Al-Hadid. Itu bisa kita lihat salah satu contoh di mana Allah memperolok-olok orang munafik di ayat 13, ayat 12, 13, 14 ya. Di sini saya bacakan. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim bi imanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسوء له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Jadi pada hari akhirat nanti orang-orang yang beriman Allah akan memberikan cahaya pada diri mereka sehingga mereka dapat berjalan dengan lurus, berjalan dengan selamat kayak gitu. Kemudian orang-orang munafik ini karena memang lisannya mengatakan mereka beriman, jadi pada awal-awalnya Allah kasih cahaya pada diri mereka. Namun di tengah perjalanan setelah itu Allah memutus atau memadamkan cahaya-cahaya mereka itu. Kenapa? Karena memang mereka aslinya tidak beriman kayak gitu kan. Jadi di sini dikatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Jadi ketika mereka sudah kehilangan cahaya mereka, otomatis mereka akan ini gitu kan, akan menjadi terombang-ambing, mau pergi kemana, mau jalan kemana kayak gitu. Jadi di sini mereka mengatakan pada orang-orang yang beriman, lihatlah kepada kami, unzuruna gitu, lihat dong ke kita gitu, biar kita bisa mendapatkan cahaya dari kalian, supaya kita bisa juga jalan nih sama kalian, kan saya juga beriman gitu. Kemudian di sini dikatakan qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah. Baik. Jadi kemudian dikatakan, udah balik aja kalian ke belakang. Ngapain kalian minta cari cahaya dari orang-orang yang beriman? Cari sendiri cahaya kalian kalau memang kalian mengaku beriman kayak gitu. Jadi di sini Allah memperolok-olok mereka juga kayak gitu, menjadikan mereka terombang-ambing juga di hari akhirat nanti. Begitu juga mereka juga terombang-ambing di dunia. Enggak di antara ini, enggak di antara ini juga dikatakan kafir. Tapi kafirnya juga setengah-setengah, dikatakan berimannya setengah-setengah. Jadi keadaan mereka itu selalu dalam keadaan yang was-was. Hati mereka tidak akan pernah tenang kayak gitu, karena takut ketahuan nanti atau takut gimana. Tapi ya itulah hanya mencari maslahat saja di dunia ini kayak gitu. Tidak ingin mendapatkan keburukan. Jadi mencari untung aja.
Kalau ketemu orang beriman, ya udah saya sama beriman sama kalian, saya juga kayak gini gitu kan. Kemudian ketika kembali dengan kelompok mereka orang kafir, mereka pun akhirnya kembali kepada kekafiran mereka. Jadi di sini mereka pun mengatakan mereka hanya mengolok-olok aja, cuman bercanda-candaan aja. Tapi akibatnya apa? Akibatnya Allah Subhanahu wa taala juga bercanda pada mereka nanti di hari akhirat, juga memperolok-olok mereka dengan menjadikan mereka terombang-ambing dan akhirnya tetap dimasukin pada neraka yang paling bawah di kerak-kerak neraka, fidarkil asfali minan nar gitu. Nah, kemudian di ayat terakhir pada ayat 16 Allah mengatakan ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang ishtarau, yang membeli ad-dhalalata bil huda. Orang itu membeli kesesatan dengan membayarkan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi perjualbelian mereka tidak akan pernah beruntung, wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini Allah mengumpamakan mereka itu seperti orang yang berjual beli. Misalkan nih dia memiliki emas, kemudian dia membeli emas dengan dia menjual emasnya, kemudian membeli misalkan barang yang tidak berharga sama sekali, misalkan batu kayak gitu. Jadi perbandingannya itu sangat-sangat tidak relevan sama sekali kayak gitu. Mereka sebenarnya sudah dapat hidayah, kemudian mereka menjual hidayah mereka itu, kemudian mengambil kesesatan kepada diri mereka. Jadi ini merupakan perjualbelian yang tidak pernah ada untungnya sama sekali. Dan di akhir Allah mengatakan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena memang sifat mereka sangat jelek sekali dan memang kita harus berhati-hati gitu. Harus waspada dengan orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini, subhanallah ya, berada di masyarakat muslim dan memang kerjaannya itu bikin rusuh aja ya gitu. Bikin rusuh dan bikin ya gitu deh gitu. Dibilang beriman tapi subhanallah sikapnya memusuhi Islam kayak gitu kan. Wah, iya billah min dzalik. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan karena memang waktunya sudah habis juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembalikan kepada host. Silahkan Umi. Iya, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Ustazah Fitria Sabrina LCMA. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Ternyata manusia itu terdiri dari 3 golongan, yaitu beriman, kafir, dan munafik. Dan orang munafik adalah orang yang paling berbahaya. Ketika kita melakukan maksiat, cepat-cepatlah beristighfar. Yang saya bisa ambil kesimpulannya. Dan semua itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 16. Mudah-mudahan para jamaah malam ini dapat memahami. Sekarang kita masuk kepada